Waktu itu umur saya masih 20 awal, masih muda sekali dan saya ngerasa nggak punya siapa-siapa karena semua teman juga udah menjauh karena nggak mau ikut terbawa gitu dengan masalah keluarga saya. Dan saya benar-benar ngerasa sendiri, benar sendiri. Dan saya pulang ke rumah saya, itu saya nangis nggak berhenti-berhenti. Akhirnya saya memilih untuk kerja sambil terus belajar Alkitab lebih lagi. Saya baca banyak-banyak buku rohani dan dulu sempat ekstrim. Saya pernah setahun nggak baca buku sekuler. Saya pernah nggak dengar musik-musik sekuler selain musik-musik rohani selama setahun. Dan Tuhan izinkan saya memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Keluarga waktu itu tarik segala bantuan mereka buat saya selama saya ada di Bali. Kemudian saya harus sendiri pindah tempat, mulai lagi semua dari nol dan sendirian. Jadi nggak ada yang bantu, nggak ada yang nemenin, dan waktu itu nggak punya uang juga karena saya selama kerja saya sering dibantu keluarga, jadi nggak mikirin untuk saving money gitu, habis gitu aja. Terus nggak tahu mau ke siapa, terus saya cuma kayak oh thank God pasti bisa terbang and then bisa makan di pesawat, something like that, yang kayak maluin banget sebenarnya. Tapi puji Tuhan saya dikasih hati yang lunak, jadi waktu itu ngalamin banyak masalah tapi justru saya makin kuat cari Tuhan, bukannya kecewa atau kok Kristen malah gini ya gitu. Saya nggak ada terbersit di hati saya untuk balik aja lagi deh gitu, karena saya mengalami sendiri, saya udah jatuh cinta sama Tuhan. Kakak saya masih terus aktif untuk bikin saya jera mungkin ya. Jadi saya diberhentikan setelah kontrak selesai, harusnya ada perpanjangan lagi 1 tahun. Teman-teman saya seangkatan semua lanjut, saya sendiri dan 1 orang lagi yang nggak diperpanjang tiba-tiba. Di situ saya sedih banget gitu. Saya bilang, Tuhan, saya di Bali nggak punya uang, and then nggak ada keluarga, nggak ada siapapun, terus nggak kerja sekarang, terus gimana ya Tuhan? Tapi ya itu dia, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa dan nyata, dan pertolongannya nggak pernah terlambat. Sampai akhirnya saya dipertemukan lewat teman saya yang Kristen juga. Dia punya kenalan gitu, seorang ibu, tante, dia manggilnya tante. Dia bilang, tante saya punya temen di Bali, perempuan, masih kecil, masih muda, dia nggak punya keluarga lagi karena dia ikut Tuhan Yesus, jadi nggak boleh pulang. Bisa dibantu nggak untuk dilayani? Singkat cerita, saya jadi dekat sama tante ini. Dia orang pelayanan banget, satu keluarga tuh semua pelayanan. Dia orang Batak, farmnya Hutapea. Dan saya udah nggak tahu mau ngapain di Bali, sampai akhirnya dia bilang, Mel, kamu ke Jakarta aja, kita ketemuan, tinggal sama saya. Saya tinggal di rumahnya selama 2,5 tahun. Saya tinggal di kamar anaknya yang saat itu sedang kuliah di luar negeri. Dia juga punya anak-anak yang lain, kakak-kakak angkat saya di situ. Kami langsung seperti keluarga banget karena di situ mereka nerima saya dan saya merasa nggak ada jarak. Padahal kami sebelumnya nggak pernah kenal. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, siapa yang mau nerima orang yang gak dikenal tanpa pamrih, dan bahkan mereka mengajari saya banyak hal tentang iman Kristiani. Di situ saya belajar tentang mesbah keluarga, karena keluarga ini punya habit untuk selalu saat teduh bersama pagi dan malam. Di situ saya baru belajar, oh keluarga Kristen tuh kayak gini. Iya, saya dan kakak-kakak saya tuh suka diajakin mama angkat saya ini karena dia worship leader, jadi suka nyanyi di mana-mana, dan kami anak-anaknya selalu jadi singer. Jadi kemana selalu diajakin kami untuk nyanyi. Jadi makanya waktu itu untuk ukuran baru kenal Tuhan, lagu-lagu rohani saya udah banyak banget. Ya, di situ kami juga diajar dia untuk punya persekutuan doa anak-anak muda. Di situ kami belajar untuk melayani, and then mengumpulkan teman-teman dari antar gereja, anak-anak muda untuk kumpul di satu rumah yang difasilitasi oleh teman-temannya mama saya. Ya, di situ saya pertama kali ketemu dengan suami saya. Kita sama-sama pelayanan. Terus kami akhirnya mulai aktif terus pelayanan, dan 2,5 tahun saya tinggal sama keluarga ini sampai akhirnya saya boleh dipertemukan lagi sama keluarga saya yang kandung. Kan selama itu keluarga saya lose contact, jadi nggak pernah mau terima SMS atau telepon saya. Tiba-tiba kakak saya SMS, terus dia bilang, Mama sakit, kamu bisa nggak datang? Waktu itu saya udah agak trauma sebenarnya karena takut ditahan lagi sama mereka kayak dulu. Tapi Tuhan bilang sama saya, nggak apa-apa, kamu pergi, Cak, jangan takut. Terus akhirnya saya dan mama angkat doa. Terus mama saya bilang, Tuhan yang akan jaga kamu, kita topang doa, berangkat aja pulang, karena pasti Tuhan mau buat sesuatu buat keluarga kamu.
Dan benar saat saya ketemu mama langsung sehat. Bahkan mama papa saya bilang gini, kamu, mereka nggak pernah singgung soal yang selama 2,5 tahun saya kemana, tapi mereka cuma bilang, kamu lebaran tahun ini pulang ya ke rumah. Itu saya benar-benar nggak nyangka. Saya selama itu berdoa, memang Tuhan, saya pengen pulang ke keluarga saya, pengen ada pemulihan hubungan, walaupun mereka nggak terima, walaupun mereka belum terima Tuhan, nggak apa-apa, tapi paling nggak terima saya dengan kondisi saya saat ini, dan doa saya dijawab tuh. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk menikah, dan keluarga juga nggak ada masalah karena mereka tahu saya menikah dengan pilihan saya, dan saya dulu Kristen bukan karena seseorang atau siapapun. Saya jauh sebelum ketemu Coki, dan sampai saat ini pun keluarga memang belum terima Tuhan, dan itu terus kami bawa dalam doa untuk mereka boleh terima keselamatan yang sama. Tapi mereka saat ini welcome banget sama kami, bahkan kalau Natal tuh suka saling ngucapin, kemudian setiap lebaran kami ke rumah mama gitu, dan mereka pun karena mereka tinggal di luar kota, jadi mereka kalau ke Jakarta pasti senangnya tinggal sama kami sekarang. Dan saya percaya mereka bisa begitu karena Tuhan memang gerakan hati mereka, dan karena mereka melihat banyak perubahan yang terjadi pada diri saya. Jadi saya mau bilang, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita bilang kita anak Allah, ya tunjukkan itu, karena kita adalah Alkitab berjalannya Tuhan. Dan ternyata memang masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu karena Tuhan mau bentuk karakter kita untuk jadi manusia baru. Jadi kalau kita lagi punya masalah, ya jangan menggerutu atau menyalahkan Tuhan, tapi syukuri aja karena kita tahu Tuhan punya rencana untuk ini. Ya, dan sampai saat ini pun Tuhan masih izinkan saya untuk melayani teman-teman yang Tuhan pertemukan, yaitu yang ngalamin nasib yang sama, hal yang sama saya, yang lagi bermasalah sama keluarganya karena ikut Tuhan, dan yang banyaklah yang sama, sampai akhirnya saya bisa nguatin mereka dan ngasih mereka dorongan untuk berani gitu. Masalah itu nggak akan pernah bawa kita malah lebih jatuh, tapi kalau kita ngandalin Tuhan, justru membawa kita lebih tinggi lagi. Tuhan gantikan berkali lipat ganda seperti janjinya. Sekarang digantikan berkali lipat ganda. Keluarga saya ada banyak, kakak-kakak saya ada banyak, mama papa saya ada 2. Ya, dan sampai sekarang keluarga angkat saya ini kita deket banget, bener-bener nggak ada kayak bukan keluarga kandung gitu. Ya, jadi jangan pernah takut. Kalau ada masalah, bawa ke Tuhan. Jangan pernah ninggalin dia. Jangan pernah nanya, why me God, why me. Itu kuncinya cuma satu. Saya dulu nggak pernah nanya, Tuhan kenapa kayak gini ya Tuhan. Tapi saya cuma cari dia dan percaya sama dia. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bersaksi di sini. God bless you all.